Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vidya Sadia Warastika dari kelompok 3 Praktikum Temu Balik Informasi. Pada video kali ini, saya akan share tutorial untuk kalian yang lagi melakukan pencarian di e-jurnal Taylor and Francis Online. Oh iya, saya juga bakal kasih review nih terkait fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam sana. Sebelum kita masuk ke tutornya, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Apa sih tujuan kita harus melakukan review dan tutorial dalam identifikasi kebutuhan informasi? Teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, nah tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menemukan kembali informasi yang kita cari secara relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi sebelumnya, aku mau kasih sedikit pengantar dulu nih teman-teman. Jadi, di dalam melakukan kegiatan pencarian pada portal e-jurnal Taylor and Francis Online ini, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan agar kebutuhan informasi kita dapat terpenuhi secara relevan dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Pertama, hal yang dapat kita lakukan yaitu menentukan kebutuhan informasi apa aja sih yang akan kita cari. Lalu, setelah berhasil menentukan kebutuhan informasi, kita dapat memasukkan kata kunci dan mengembangkan kata kunci tersebut dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan sinonim ataupun dengan pencarian boolean and, or, dan not. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke tutornya. So, ikuti aku terus ya. Yang pertama, untuk memulainya, kita perlu membuka portal e-jurnal Taylor and Francis Online terlebih dahulu pada mesin pencari yaitu Google. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Pada search box ini langsung saja kita tulis Taylor and Francis Online. Lalu kita pilih ini, kita klik. Dan setelah terbuka, alangkah baiknya jika kita membuat akun terlebih dahulu bagi yang belum memiliki akun, dan karena saya sudah punya akun seperti ini, dan jika teman-teman juga sudah memiliki akun, kita bisa langsung saja masuk ke portal pencarian. Sebelumnya, sesuai yang saya bilang pada awal tadi, setelah berhasil masuk ke dalam portal jurnal, langkah selanjutnya yaitu memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Jadi, sebelum melakukan pencarian, kita harus sudah menentukan kata kunci yang akan digunakan untuk menemukan sumber informasi yang akan kita cari. Yang tujuannya untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang kita butuhkan, sehingga nantinya hasil yang kita peroleh akan lebih relevan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita akan mencari topik mengenai digital library service, dan kita akan breakdown, kita akan menentukan 2 keyword, yaitu menjadi service dan juga digital library. Dari konsep kata kunci yang sudah kita temukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasikan kata kunci yang telah kita kembangkan, kita bisa menentukan atau membuat tabel query seperti yang bisa teman-teman lihat. Ini merupakan tabel query. Pada tabel tersebut dapat menggunakan 3 formulasi untuk kata kunci perpustakaan digital, yaitu ada digital library, digital literatur, dan juga bibliotek. Dan terdapat juga 3 formulasi untuk kata kunci pelayanan, yaitu ada service, repair, dan juga assistance. Misalnya, pada alternatif pertama, teman-teman dapat memasukkan kata kunci digital library dan juga service. Apabila teman-teman ingin mencari sumber informasi lainnya yang lebih spesifik, maka teman-teman dapat menggunakan alternatif kedua yaitu digital literatur dan juga repair. Dan jika ingin mencari sumber informasi yang lebih spesifik lagi, teman-teman bisa menggunakan alternatif ketiga yaitu bibliotek dan juga assistance. Seperti itu.
Baik, kita kembali kepada halaman jurnal Taylor and Francis Online. For your information, dalam jurnal ini terdapat dua cara untuk melakukan penelusuran informasi. Yang pertama menggunakan basic search dan yang kedua menggunakan advanced search. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan tampilan dari basic search sendiri. Lalu kita ke bawah, kita scroll ke bawah, terdapat explore journal and articles by subject. Fitur ini digunakan untuk mencari kebutuhan informasi tanpa kita harus menuliskan kata kunci. Jadi kita hanya tinggal memilih subjek yang kita inginkan. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada beberapa subjek, ada area studies, ada education, ada geografi, ada humanities, law, mathematics and statistik, ada physical science, social science, dan lain-lainnya. Sebagai contohnya, kita ingin mencari sebuah jurnal tentang digital library service. Digital library service sendiri itu masuk ke dalam subjek information science. Maka di sini kita akan memilih information science, kita klik, dan lalu di sini akan menampilkan jurnal-jurnal yang relevan dengan subjek information science tersebut. Ada banyak banget ya teman-teman. Kita kembali lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada fitur trending research. Fitur ini memberikan riset atau penelitian yang sedang digandrungi oleh pengguna lainnya. Jadi di dalam trending research ini, fitur ini memunculkan artikel atau jurnal-jurnal yang banyak dicari oleh pengguna. Namun, pada riset atau penelitian yang ditampilkan belum tentu sesuai dengan kata kunci yang akan kita cari. Kita kembali ke atas pada basic search. Di sini saya akan mencontohkan memasukkan kata kunci digital library service. Oh iya, for your information, untuk pencarian melalui e-journal Taylor and Francis Online ini harus menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, kita langsung saja mengetik kata kuncinya, digital. Nah, pada saat kita mengetikkan kata kunci ini, seperti yang bisa teman-teman lihat, bahwa muncul Digital Technology Center, Digital Art, Digital Signal Processing, Digital Creativity, dan juga lain-lainnya. Ini disebut dengan fitur autocomplete. Jadi fitur autocomplete ini bisa kita lihat pada saat kita mengetikkan keyword dan dapat menampilkan beberapa sugesti, saran, atau masukan keyword lain selama kita mengetik. Baik, langsung kita lanjutkan saja Digital Library Service. Nah, dalam pencarian Digital Library Service ini, kita mendapatkan recall sebanyak 42.224 hasil. Lalu, jika ingin mempersempit lagi, kita dapat menambahkan tanda petik seperti ini. Kita enter. Nah, dari 42.224 hasil, kita mendapatkan hanya 192 recall yang kita dapatkan di sini. Jadi ini memperkecil ya teman-teman tanda petik. Dan seperti yang kita dapat lihat di sebelah kiri terdapat tulisan filters. Di sini terdapat access type, article type, subject, journal, publication date, dan juga modifier search. Baik, saya jelaskan satu-satu. Di sini yang pertama adalah access type, yaitu fitur ini dapat menentukan atau menyaring jurnal yang dapat kita akses atau tidak. Contohnya adalah
kita pencet Only Show Open Access. Di sini akan menampilkan artikel atau jurnal yang hanya dapat open access. Nah, dari recall-nya saja sudah ketahuan ya teman-teman, tadi dari 192 hasil, sekarang kita hanya mendapatkan 5 hasil saja. Begitu juga jika kita mengklikkan Only Show Content I have full access to. Oke, selanjutnya bawahnya yaitu ada artikel type. Fitur ini menampilkan ada beberapa jumlah tipe artikel, seperti book review ada 14, brief report ada 4, editorial ada 3, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di bawahnya ada subject. Dan dalam fitur ini, menampilkan artikel dan jumlahnya berdasarkan subjek. Subjek yang sedang kita cari yaitu Digital Library Service menggunakan tanda petik, maka kita dapat memiliki subjek Information Science dengan recall sebanyak 145. Lalu bawahnya yaitu jurnal. Di dalam fitur jurnal ini menampilkan artikel, memberikan akses ke situs jurnal lain yang memiliki keyword relevan dengan yang kita cari. Saat kita memasukkan keyword Digital Library Service, maka fitur ini menampilkan beberapa situs jurnal yang memiliki jurnal yang relevan dengan Digital Library Service. Selanjutnya, bawahnya yaitu Publication Date. Pada fitur ini menampilkan rentan waktu yang sesuai kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari artikel yang tahun lalu, atau 6 bulan, 3 bulan, atau bulan kemarin. Ini bisa di sini. Dan yang terakhir yaitu ada Modify Your Search. Dalam fitur ini kita dapat memodifikasi atau menyaring pencarian informasi kita berdasarkan title, author, keywords, abstract, affiliation, dan juga funder. Baik, setelah mencoba menggunakan basic search, sekarang kita akan mencoba dengan advanced search. Advanced search dapat teman-teman klik, pilih di sebelah pencarian basic search tadi. Kita klik. Bedanya dengan basic search, yaitu advanced search akan memberikan hasil yang lebih spesifik. Saya jelaskan terlebih dahulu, dalam advanced search ini kita akan menggunakan logika boolean, yaitu and, or, dan not. And untuk mencari dokumen yang mengandung 2 istilah atau lebih, or untuk mencari dokumen yang mengandung setidaknya 1 dari 2 atau lebih istilah, sedangkan not untuk mencari dokumen yang tidak mengandung istilah tertentu. Bagian sebelah kiri juga terdapat fitur yang disebut Faceted Navigation. Bisa teman-teman lihat ya, ada search for, publication date, station search. Nah, fitur Faceted Navigation ini berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai dokumen apa yang diinginkan user dan lebih mempermudah user dalam mencari jurnal untuk memenuhi kebutuhan informasi user. Jadi nanti kita dapat menyaring dokumen kita. Lalu langsung saja kita masukkan kata kunci kita di sini. Service. Ini kata kunci yang sudah kita breakdown tadi ya teman-teman, yang menjadi 2, yaitu service and logika booleannya dimasukkan and digital library. Nah, dari service and digital library ini kita mendapatkan recall sebanyak 42.224. Lalu jika kita ganti jadi or, nah lebih banyak ya teman-teman dari yang N tadi.
Recall dari service or digital library ini kita mendapatkan 251.739 hasil. Lalu kita coba jika kita memakai Knock. Oke, ternyata recall yang kita dapat adalah 187.951 hasil, yang mana itu lebih sedikit daripada OR dan juga lebih banyak daripada AND. Nah, setelah kita melakukan pencarian, kita dapat menggunakan fitur Actionable Result. Actionable Result adalah fitur di mana kita dapat menindaklanjuti dokumen dengan mendownload dokumen tersebut dalam bentuk PDF. Namun, tidak semua dokumen yang ada pada e-Journal Taylor and Francis Online ini dapat kita download. Nah, untuk dapat mendownloadnya, kita dapat mencentang Only Show Open Access pada bagian Access Type di bagian sebelah kiri ya teman-teman. Contohnya adalah seperti ini. Kita pencet. Nah, recall-nya juga berubah menjadi 1833. Lalu kita cari. Kita cari dokumen jurnal yang ingin kita download. Misalnya ini ya. Kita pilih. Kita buka. Lalu di sini ada tulisan PDF dan EPUB. Kita klik. Kita tunggu, lalu di sini muncul dokumen jurnal yang kita pilih, lalu di sini kita pilih download PDF. Nah, sudah terdownload teman-teman. Jadi seperti itu. Itu adalah fitur Actionable Result. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa menurut saya dengan portal jurnal Taylor and Francis Online ini dapat dijadikan rekomendasi untuk pencarian informasi. Karena sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mempermudah dalam menemukan kebutuhan informasi yang kita butuhkan sehingga akan lebih relevan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dapat kita lihat seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Dengan masuk ke portal jurnal Taylor and Francis ini, kita memasukkan kata kunci yang sudah kita tentukan dengan menggunakan bahasa Inggris, dan dalam pencariannya terdapat dua cara, yaitu basic dan juga advanced search, dan dibantu oleh beberapa fitur-fitur lain yang mendukung untuk membantu kita dalam menemukan kebutuhan informasi kita, sehingga kita bisa mendapatkan kebutuhan informasi kita menjadi lebih spesifik dan juga relevan sesuai yang kita inginkan. Oke, demikian tutorial mengenai pencarian informasi dengan menggunakan laman e-Journal Taylor and Francis Online. Semoga sudah cukup untuk dimengerti ya teman-teman. Segitu dulu penjelasan dari saya. Saya harap tutorial yang telah saya berikan dapat bermanfaat dan mempermudah bagi pencarian kebutuhan informasi teman-teman. Dan jika merasa video ini bermanfaat, boleh banget nih untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan see you in the next video.